Perkenalkan, nama saya Semsina Marbon, NPM 24110241, kelas TIP 2403. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah sistem pengkajian pegawai dinas pendidikan menggunakan Visual Basic Net, di mana tujuannya adalah aplikasi ini adalah untuk mempermudah perhitungan gaji pegawai, mengurangi kesalahan perhitungan manual, serta mempercepat proses penggajian pegawai. Selanjutnya kita akan masuk ke Microsoft Word Visual Studio. Nah, di sini setelah kita masuk, kita membuka project. Nah, komponen yang digunakan pada aplikasi ini, saya menggunakan Visual Studio, bahasa pemrograman Visual Basic Net, Toolbox, Visual Basic Net seperti label, text box, combo box, serta button. Pada video kali ini saya menjelaskan form utamanya. Form utama ini di bagian input, yaitu ada data pegawai yang berisi NIP, nama pegawai, NIK, alamat, email, serta nomor HP. NIP ini dipilih untuk menggunakan combo box. Data pegawai itu akan tampil secara otomatis. Di pilihan bidang, menggunakan combo box, contohnya nanti ada sekretaris setelah kita jalankan, kepegawaian, kurikulum, serta dan yang lainnya. Penjelasan jabatan dan gaji pokok, bagian ini dipilih, contohnya kepala dinas. Kita akan masuk ke programnya aja langsung. Nah, ini dia. Untuk mengisi combo box NIP, pada saat form dijalankan, combo box NIP diisi 15 data pegawai. Contohnya NIP items ADD 1001. Tujuannya ini agar pengguna tinggal memilih NIP tanpa mengetik manual. Menampilkan data pegawai berdasarkan NIP. Contoh codingnya seperti ini. Nah, seperti ini, di mana dia menggunakan struktur if nim titik text sama dengan 1001 dan di sini kita buat nama titik text, kita contohnya ada Samsina, serta nicknya itu kita isi bebas atau sesuai KTP pun boleh, serta alamatnya kita titik text Medan, email text kita isi dengan email kita sendiri. Jadi NIP ini dipilih data pegawai langsung, dia akan muncul setelah kita jalankan. Nah, untuk mengisi combo box bidang, diisi sesuai data pada soal yang tadi. Contohnya itu seperti ini. Ini dia, bidang items ADD. Di sini kita akan isi nama atau bidang yang dipilih sesuai soal, seperti sekretaris, kepegawaian, kurikulum, sarana dan prasarana, PAUD, pendidikan dasar, SMP, SMA, SMK, serta lainnya.
Untuk menentukan gaji pokok itu berdasarkan jabatan itu menggunakan struktur if juga, di mana programnya seperti ini. Ini dia. Untuk menghitung gaji pokok, program ini menentukan gaji otomatis sesuai jabatannya. Contohnya itu if jabatan titik teks, kita buat kepala dinas, gaji pokoknya itu 10 juta. Else jabatannya itu sekretaris dan gaji pokoknya itu 80 juta. Dan seperti itulah seterusnya sampai bidang yang sudah kita tentukan sesuai dengan soal, sampai dia operator. Untuk menghitung tunjangan jabatan itu kita menggunakan persentase dari gaji pokok. Contohnya itu ini, jabatan titik teks atau kita buat kepala dinas, dan dimana rumus untuk mencari gaji pokok ini atau tunjangan jabatan sama dengan gaji pokok dikali 0,3, maka nanti akan muncul hasilnya setelah kita jalankan. Untuk menghitung tunjangan keluarga yang sudah menikah atau tidak, itu akan diberikan tunjangan. Contohnya atau programnya seperti ini dia. If status titik teks sama dengan menikah, dan tunjangan keluarga sama dengan gaji pokok 0 dikali 0,1. Setelah kita buat seperti ini, kita jalankan, maka akan muncul tunjangan yang dihasilkan oleh status yang menikah serta status yang tidak menikah. Untuk menghitung tunjangan anak berdasarkan jumlah anak, yaitu seperti ini. If teks tunjangan anak sama dengan 1. Misalnya jika anaknya 1, maka tunjangan anaknya gaji pokok sama dengan gaji pokok dikali 0,05. Dan jika anaknya 2, maka tunjangan anak sama dengan gaji pokok dikali 0,1 dan seterusnya. Untuk menghitung uang lembur, rumusnya itu ada uang lembur sama dengan jam lembur dikali 50.000. Dia seperti ini. Teks lembur dikali file teks jam lembur dikali 50.000. Dia akan muncul setelah kita jalankan. Untuk menghitung bonus kehadiran itu kita menggunakan if. If teks kehadiran dikali di titik teks sama dengan 25. Teks bonus titik teks sama dengan 50.000. Untuk menghitung uang makan juga kita menggunakan if, yaitu combo box jabatan titik teks, atau kita buat contohnya kepala dinas, dan serta teks. Dia akan muncul setelah kita jalankan. Di sini kita akan jalankan, akan muncul seperti yang kita inginkan. Setelah saya jelaskan programnya tadi, saya akan menjalankannya seperti berikut. Nah, di sini name kita pilih salah satu, yang mana dia yang terserah kita yang mana yang mau kita pilih. Contohnya saya akan pilih 1003. Nah, di sini akan muncul namanya siapa, nicknya, alamatnya, email, serta nomor HP-nya. Dan begitu juga jika kita memilih bidang, di sini akan muncul sekretariat kepegawaian kurikulum, sarana prasarana, PAUD pendidikan dasar, SMP, SMA,
SMK, pendidikan non formal, kesiswaan, pegawai sekolah, teknologi informasi, perancangan dan pemrograman, serta keuangan. Jika kita pilih dari salah satu ini, dia akan muncul. Jadi kita pilih contohnya kepegawaian. Jabatannya kita pilih juga. Di sini ada muncul kepala dinas, sekretaris, staf administrasi, dan operator. Maka saya mau memilih contohnya yaitu sekretaris juga. Jadi status, kita pilih statusnya belum menikah. Jumlah anak, misalnya kita buat itu 1 atau 0 aja biar lebih mudah. Jam liburnya kita buat yaitu 3 jam. Kehadiran itu 26. Jadi setelah kita isi, kita akan menjalankan atau kita hitung. Nah, jadi maka hasilnya setelah dihitung akan muncul seperti ini. Gaji pokoknya itu ada 80 juta, tunjangan jabatannya itu ada 20 juta, tunjangan keluarga itu 0, tunjangan anaknya juga 0, uang lemburnya itu 150.000, bonusnya itu 500.000, uang makan 850.000, transportasinya itu 120.000, 1.200.000, pajaknya itu 627.500,15, BPJS-nya itu 80.000, total gajinya itu 125.503.000. Sekian dari penjelasan saya pada video kali ini. Kesimpulan yang saya dapat itu setelah kita mengerjakan, yaitu untuk mempermudah pengolahan data dari gaji pegawai, mengurangi kesalahan perhitungan, serta mempercepat pekerjaan kita. Jadi, sekian dari video saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.